Baik, selamat pagi dan salam kembali lagi bersama saya Efridus Jihadi. Pertama-tama saya membahaskan tentang korupsi. Pandangan gereja terhadap korupsi. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang melekat pada posisi atau jabatan seorang, sosial, politik, religius. Kata Yohanes Paulus II menyebut korupsi sebagai penghancuran sistem demokrasi yang paling serius, karena korupsi melecehkan dan mengkhianati baik prinsip-prinsip moral maupun norma-norma keadilan sosial. Yang kedua, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi pengangguran integrasi di seseorang. Misalnya, tidak menyontek, tidak melakukan farsisme. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya. Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang ketiga, kemanusiaan. Kemandirian merupakan karakter yang kuat pada diri seseorang, menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada yang lain. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri. Yang keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah keberhasilan semua orang, ketentuan dan kondisi untuk mengembangkan potensi diri, membuat seorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah pribadi yang utuh untuk mengenal didengarkan dengan baik, akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, tepat waktu, dan nilai-nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras dapat diwujudkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik. Yang ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah berintegrasi tinggi. Ada seorang yang menyadari kebutuhan berupa memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Yang kedelapan, keberanian. Seorang yang memiliki karakter akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak keberhasilan. Yang kesembilan, keadilan. Karakter yang akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya, ia akan menurun untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, transformasi. Transformasi adalah
Aksesibilitas adalah kesusahan antara aturan pelakunya kerja. Yang kedua, aksesibilitas. Transformasi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan diperlukan oleh publik. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip kewajaran yang dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakadilan atau manipulasi dalam penganggarannya dalam bentuk markup maupun ketidak lainnya. Yang keempat, kebijakan. Prinsip kebijakan adalah prinsip anti korupsi yang dimaksudkannya agar mahasiswa dapat mengetahui dalam memahami tentang kebijakan anti korupsi. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang terakhir, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapuskan semua korupsi. Baik teman-teman, itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.